Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat inayah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum dimulainya acara, marilah kita dengarkan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Safira Pati Ajahra. Kepada Ananda Safira Pati Ajahra, waktu dan layar dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih kepada Ananda Safira Pati Ajahra yang telah membacakan tilawatil Quran. Diingatkan kembali kepada teman-teman yang belum on kameranya, diperkenankan untuk di-on-kan dulu kameranya dan mic-nya di-off-kan, karena pembelajaran akan segera dimulai. Dan jangan lupa dipersiapkan kembali alat-alat untuk praktek PowerPoint pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh dosen kita, yakni Bapak Adi Risanto. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita lihat semuanya mungkin ya, tetapi bisa kita rasakan. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan selalu kita sebagai umatnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, mohon maaf sebelumnya pekan lalu kita tidak bisa ada kuliah secara jadwal normal atau biasa ya, karena saya harus mempersiapkan acara wisuda di hari Sabtunya. Jadi agak padat pekan lalu itu. Jadi makanya kita gabungkan hari ini, dan insya Allah nanti kita akan kuliah lagi siang, gabung lagi
sehingga kuliah pekan lalu yang belum terlaksana lengkap jadinya pertemuannya. Tapi kita akan sebentar ya. Saya cek dulu ininya di mana ya? Sebentar ya. Office. Gimana ya? Seru. Naruh ininya, naruh filenya. Sebentar. Oh iya dah. Ini ada temannya mau masuk. Saya lihat dulu sebentar ya. Nah, saya share screen. Ada beberapa teman yang menunggu di waiting room. Saya admit dulu sebentar ya. Maaf ya. Sambil saya mencatat nama-namanya. Ini Syahdan ada 2. Satu, Pak. Di waiting room ada 2 nih. Oke, udah semua udah nggak ada yang di waiting room. Oh, masuk lagi. Kita teruskan. Jadi insya Allah mulai hari ini kita akan membahas tentang PowerPoint ya. Nah, PowerPoint ini PowerPoint Microsoft Office. Jadi jadi mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan full praktek ya. Jadi karena full praktek, harapannya alat peralatan untuk mendukung perkuliahan, laptop atau PC itu sudah disiapkan. Bagi yang bisa, kalau belum bisa atau tidak bisa nggak masalah, ya tidak usah dipaksakan atau seperti apa. Diperhatikan dulu saja. Nanti setelah punya akses ke komputer seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, silahkan melihat rekamannya lagi. Jadi kita langsung saja ke pembahasan tentang Office dulu ya. Jadi Office itu Microsoft Office itu sejarahnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di awal-awal dulu itu adalah justru bukan Microsoft Office, tapi ada namanya StarWriter nih. Itu tahun sekitar kelihatan nggak ya 85-an nih, ya. Tahun 85-an, ada lagi yang masuk. Masya Allah. Oke. Nah, oke. Jadi di awal-awal itu justru adanya ada StarWriter versi 1 tahun 85-an. Kemudian Microsoft Office baru versi 1 itu ada sekitar tahun 90 sampai 91-an. Ya. Justru dia tidak yang menjadi yang pertama gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat timeline-nya ya, sejarahnya. Jadi memang ada beberapa ya, ada WordStar segala macamnya, tetapi ini yang majornya aja yang kita bahas. Jadi Microsoft Office itu dari tahun sekitar 90-91-an. Di sini perkembangannya untuk versi Windows yang berwarna merah. Untuk yang Macintosh ya, itu yang berwarna merah mudanya atau warna pink. Oke, nah
Kemudian yang Star Writer ini berubah menjadi Star Office itu sekitar tahun 94 sampai 95-an. Nah, yang atas ini ya, yang jadi ada Star Writer, Star Office, Star Office. Oh, ini adalah Open Office, ya, Open Office. Kemudian nanti di sininya ada lagi ke belakang sini. Nah, Open Office ini berubah menjadi LibreOffice nih di sini. Nah, jadi awalnya Apache Open Office. Nah, di sini ada Microsoft Office terus. Nah, kalau misalnya kalian ingin menggunakan Office Suite ya, saya tidak menyebut Microsoft Office karena memang ternyata untuk mendukung pekerjaan kantoran itu tidak hanya Microsoft Office, tetapi ada yang lain alternatifnya. Jadi kalau kalian tidak ingin menggunakan software bajakan untuk Office Suite-nya, jadi kalau Microsoft Office kan harus bayar ya. Kadang kita kalau kita nggak beli gitu ya dengan berbagai alasan itu, kita pakai versi bajakan. Nah, kalau kalian tidak ingin menggunakan versi bajakan, tetapi ingin memiliki Office Suite, kalian bisa pakai yang gratisan. Nah, yang atas ini gratisan. Jadi, LibreOffice, Apache Open Office ini gratisan. Gratis open source ya. Jadi, open source itu source code-nya sebelum di-compile itu sebelum compile itu ada bisa ke publik. Jadi, setiap orang itu bisa memodifikasinya. Ya, makanya di sini jadi ada dua nih, ada Open Office sama LibreOffice. Gitu. Nah, kalau kalian mau pengen gratisan bisa. Terus gimana kompatibilitasnya, Pak? Apakah file Word saya yang Microsoft Word itu bisa digunakan atau dibuka di sini? Bisa. Kemungkinan bisa dibukanya itu sampai sekitar 95 sampai 99 bahkan sampai 100%. Kok beda-beda? Karena ada beberapa feature memang yang tidak bisa sama persis plug dengan yang Microsoft punya gitu ya, misalnya PowerPoint gitu, font gitu ya kan, yang sering kan font. Jadi font yang ada di gratisan itu terkadang nggak ada atau nggak sama dengan yang di Microsoft. Nah, karena tidak sama gitu, jadi fontnya nanti berubah dikit. Seperti jadi kan tidak sama persis ya. Tapi nggak masalah, tidak apa-apa. Asalkan fungsi-fungsi utama sih sudah ada. Fungsi-fungsi utama itu sudah ada ya. Siti Fatma. Tolong bilangin temannya di WA group ya PJ-nya ada yang mau masuk namanya user. Ini nggak saya admit karena nggak namanya tidak sesuai dengan presensi. Jadi minta tolong usernya user temannya di WA di grup bilang yang lagi nunggu di waiting room namanya jangan user atau diganti dulu sesuai nama presensi. Kasih saya nggak ya. Banyak yang masuk ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai yang gratisan bisa gitu. Jadi cukuplah untuk standar mah ya, tidak yang terlalu Oke. Ini hanya job kalau misalnya memperkerjakan anak sebuah kejahatan. Tapi kenapa guru memberikan homework, pekerjaan rumah? Tapi ini hanya job aja. Jadi karena memang kita dikasih PR bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk memperbanyak latihan. Karena memperbanyak latihan akan membuat semakin paham. Oke, ntar ya. Saya tutup, saya share lagi. Langsung dibuka PowerPoint-nya, kita lanjutkan materi kita. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ketika pertama kali buka, itu ditanya mau yang seperti apa ya ininya. Pilihnya yang blank aja, yang putihan polos. Karena nanti kita akan desain. Nah, kalau ada kayak gini ditutup aja. Kita akan desain manual. Ya, coba dibuka dulu Microsoft PowerPoint-nya atau aplikasi Point-nya. Microsoft Presenter kalau misalnya kalau nggak salah di ini di Open Office atau di LibreOffice. Untuk versi memang tadi presentasi 2013, tetapi tidak apa-apa kalau kalian punya 2010, 2016, 19 gitu ya.
atau 2021 atau 365 sekalipun itu nggak ada masalah. Cuman dicatat untuk yang versi 2010 itu mungkin nanti ada tampilan yang agak beda. Contohnya, kalau di 2013 ke atas, transition sama animation itu dia dijadikan satu menu. Jadi transition itu nggak ada. Nah, coba kalian lihat yang punya versi 2010, konfirmasi deh. Benar nggak? Coba dicek. Ada yang pakai 2010 Office-nya? Halo? Halo? Nggak ada pakainya. 2013 ke atas semua ya? Alhamdulillah kalau misalnya bisa 2013 ke atas. Ya, nggak apa-apa, bagus. 2010. Ya, kalau misalnya, siapa 2010? Ustaz, Ana Ustaz. Fikri. Oh, Fikri. Coba dicek deh, benar nggak Fikri? Di PowerPoint-nya, transitions-nya nggak ada. Transisinya ada, Kak. Pak. Di animation-nya, gabungnya. Animation-nya ada. Kosong. Ada Pak, punya aneh Pak. Nggak, maksudnya menu transition ada nggak di kamu 2010? Ada, Pak. Ada Ustaz. Dia gabung sama animation apa dipisah kayak begini? Dipisah. Iya, oh dipisah. Oh berarti lebih ininya lagi berarti ya. Lebih tua lagi berarti, saya salah ingat. Jadi ada tuh yang versi apa? 2006 berarti ya, itu jauh banget. Tapi 2010 kayaknya sih. Mungkin 2013 kali kamu. Bener nggak? Belum, Pak. Ya udah. Ya. Ya makanya nanti kalau misalnya versi kalian nggak sama dengan punya saya pakai 2019. Ya kalau misalnya temannya ada yang 365 gitu, nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah bisa pakai 365. Tapi kalau misalnya pakai 2006 pun nggak apa-apa, 2010 pun nggak apa-apa, 2013 nggak apa-apa. Versi tidak terlalu berpengaruh karena yang kita pelajari itu karena kalau semuanya kan nggak, waktu juga nggak cukup ya. Kemudian juga pengetahuan saya untuk tahu semuanya itu juga kan nggak sebegitu lengkapnya. Jadi kita ngebahas yang saya sudah pilih-pilih, yang kemungkinan besar itu kalian akan banyak menggunakannya. Gitu. Jadi memang kita tidak akan membahas semua, ya. Kita akan membahas yang inti-intinya saja yang mungkin akan kalian sering pakai. Itu berlaku nanti juga di Excel, kemudian juga di Word, seperti itu. Oke. Nah di PowerPoint kan bentuk kayak begini ya, tampilannya kayak begini. Itu nanti kita bisa klik kanan di sini, New Slide. Oh ya, kalau di praktikum saya lebih prefer gini berdasarkan pengalaman saya. Kalian perhatikan dulu, jangan langsung dilakukan apa yang saya lakukan. Kan biasanya kalau praktikum itu kan yang ngajarin ngapain gitu kan langsung diikutin gitu kan. Padahal yang ngajarin itu lagi ngomong gitu ya. Itu saya punya pengalaman itu jadi banyak kelewatnya nanti gitu ya. Jadi saran saya dengarkan dulu saja, perhatikan dulu menu-menunya yang mana yang saya klik. Nanti setelah saya kasih waktu, kalian baru praktekkan. Gitu ya. Nah, jadi tadi di sini ini slide utamanya, kemudian kita klik kanan tadi di sini new slide lagi. Nggak apa-apa, 3 ya gitu ya. Jadi klik kanan new slide. Nah, pertama akan kita bahas adalah tentang layout. Nah, apa itu layout? Layout itu adalah tampilan antarmuka yang akan kita gunakan. Layout itu ada beberapa, itu pilihannya di sini. Ada title slide, ya, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Ovi siapa ya? Ovi, namanya Ovi. Nah, nah di sini apa itu layout? Nah, itu sebenarnya mau kayak template ya, template tampilan. Jadi supaya saya harus catat-catat dulu. Nih, ya, jadi sangat diharapkan datangnya tepat waktu supaya
nggak perlu dicatat-catat namanya, banyak nih udah. Ya, jadi layout itu kayak template, jadi tampilannya apa? Nah, kalau standarnya tadi yang pertama itu bisa dipastikan title slide layoutnya. Karena apa? Saya sih belum pernah lihat ya, ada orang mau presentasi ujuk-ujuk langsung materinya gitu kan, langsung ngomong gitu kan, nggak ngasih tahu judulnya apa gitu kan, pembicaranya apa kan, biasanya kayak begitu ya. Presentasi itu kan ada judul presentasinya, kemudian oleh siapa, mungkin sama tempat, sama jam, atau tanggal gitu kan. Jadi makanya sangat-sangat umum kalau misalnya yang pertama itu adalah title tipenya. Oke. Nah, yang kedua dan ketiga, defaultnya Microsoft itu PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint sama aplikasi yang Office lain, itu layoutnya adalah title and content. Nah, itu kan yang dia bubuin. Jadi kalau yang tadi pertama itu layoutnya adalah title, yang ini adalah title and content. Kalau mau ganti gimana? Kita bisa klik kanan di sini, kita ganti layout. Nah, kita pilih di sini juga bisa. Nah, ini dipilih, dibikin dulu deh, 5 lah, cukup lah, 5 slide. Ya, silakan, saya tungguin. Udah ya? 5 ya? Halo? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, oh ya, kalau praktikum saya tidak pernah mewajibkan mahasiswa-mahasiswi saya untuk sama persis dengan saya. Jadi kalau masalah isi, saya serahkan ke kalian mau seperti apa isinya. Misalnya nih, presentasi pertama saya, gitu misalnya. Ya saya nggak harus kayak gini kalian gitu, maksudnya mau terserah mau isinya apa gitu, asalkan kalian paham. Misalnya slide pertama di bagian presentasi pertama saya dilakukan ini. Nah itu kalian paham bahwa kalau kalian nggak sama, oh berarti maksudnya yang ini, kayak gitu ya. Oke, ini tanggalnya tanggal berapa sekarang ya? Oh, ini aja saja. Oke, dah. Jadi presentasi pertama saya judulnya, kemudian oleh Adik Kristianto, Stacey B. Kemudian slide kedua, title-nya ini adalah slide kedua. Nah, di sini kita save. Save itu shortcut-nya adalah Ctrl S ya, CTRL-S. Nah, terus kita save aja. Misalnya di mana ya? Ya, saya belum bikin folder baru nih. 21221 ya. Mana nih? 1221. Oke, save. Nah, coba kalian bikin di slide 1 tadi seperti ini. Kemudian slide 2-nya seperti ini dulu aja. Ya. Oke, ditunggu sebentar.
Sudah ya? Nah, di sini di Office ya, sama di Office yang lain itu ada namanya feature auto save recovery. Apa itu? Gini, pernah nggak kalian ngalamin pakai PC sih yang paling kemungkinan besarnya, kalau pakai laptop agak jarang, kecuali laptopnya error atau baterainya nggak bisa nyimpan daya ya. Jadi ketika lagi ngetik, tahu-tahu mati lampu dan belum di-save. Pernah ngalamin nggak? Sering, Atau nggak mati lampu, tapi lagi ngetik laptop hang, komputernya hang, gitu kan? Nah, itu kalau lagi ngetik-ngetik main-mainan sih mungkin nggak terlalu kenapa-napa ya. Tapi kalau lagi ngetik hal penting, lagi mungkin nanti skripsi segala macam, kayak lagi ngetik atau mati lampu gitu kan, padahal lagi hot-hotnya, lagi tune-in-nya gitu kan, ngetiknya cepat gitu, banyak cerut atau hilang. Berasa banget kayaknya gitu ya, seperti dunia sedang kiamat. Tapi sebenarnya ada fasilitas namanya auto save recovery. Nah, apa itu? Nah, gini. Kita ke file dulu ya, kita ke file, nanti kita ke options. File options. Nah, kemudian ke save. Nah, kalian ke sini dulu deh. Ke file options save. Jadi bukan file save ya, file option save. Udah? Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. kalau kalian lihat nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di kalian 10 menit ya? Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Nah, dan ini ada temannya. Duh, Masya Allah. Jadi, Siti Fatma udah, Muhammad Fatan. Susahnya online ya, karena kita juga punya ketentuan, jadinya harus dicatat nih biar adil. Nah, 10 ya. Jadi maksudnya apa 10 menit itu? Jadi paling kecil itu 1 menit. Jadi gini, ini berbeda dengan shift biasa ya. Jadi auto recovery itu kayak gini. Misalnya kalian lagi ngetik, gitu ya. Katakanlah dalam 1 menit itu kalian mengetik di pas jam 8 tadi ya, 8.00 kalian mulai ngetik, gitu ya. Kemudian di 8, kalau settingan saya ya 1 menit ini, di 8 lewat 1 menit itu Office-nya akan men-save data apa yang sudah kita ketik di memori. Oke, di memori. Dia akan terus kita ngetik gitu kan, di menit ke 8 lewat 2, dia akan save lagi di memori apa yang sudah kita ketik. Dari sejak kita buka file kita gitu ya, entah file baru atau kita mengedit. Ya, jadi intinya save itu ada di memori. Oke. Memorinya tapi bentuknya file. Bukan memori di RAM. Kalau memori di RAM, itu kalian mati lampu, hilang. Tapi kalau memorinya adalah sebuah file, itu nggak hilang ketika mati lampu. Tetapi file itu bukan file PowerPoint lah. Katakan kita lagi buka PowerPoint ya. Itu bukan file PowerPoint, tapi file khusus gitu. Ya. Nah, fungsinya apa? Nah, katakanlah di menit 8.2 tadi, 8 lewat 2 tadi, kita ngetik, kemudian di 8.2 lewat 15 detik, tahu-tahu mati lampu. Nah,
Office akan bisa men-suggest kita, jadi misalnya lampu hidup lagi, kita hidupin komputernya, kemudian kita buka lagi PowerPoint-nya. Ketika kita membuka PowerPoint, Office-nya akan langsung menanyakan, saya punya auto recovery nih, yang kamu edit sebelumnya. Itu dia akan bisa menunjukkan kamu perubahan sudah kamu lakukan sampai di waktu 8:02 yang terakhir. Tetapi 15 detik setelahnya dia nggak bisa, karena belum ke-save. Jadi nggak banyak yang hilang, ya kan? Nah, nanti ketika kita tunjukkan, saya punya nih, kata si Office, yang sudah kamu edit sebelumnya. Kamu mau buka, kemudian kamu mau simpan, atau kamu mau ignore itu maksudnya diabaikan, kemudian dihapus. Nah, kamu pilihannya terserah. Mau kamu buka yang 8:02 tadi, kemudian kamu save dengan nama yang lain, atau kamu ignore aja, delete aja, dihapus nanti. Berasa itu kalau misalnya kalian lagi ngetik skripsi. Kalau 10 menit, kebayang kan? Setiap 10 menit. Berarti yang kalian ketik 9 menit 58 detik hilang semua. Gitu. Jadi kalau saya suka mengeset ini, setiap saya install Office itu selalu saya set 1 menit. Karena apa? Ya kadang kita ngetik cepat, kadang kita ngetik lambat, gitu kan ya, nggak masalah. Ini nggak akan terlalu mengambil space di hard disk kok. Gitu. Jadi kalau saran saya, setiap kalian menemukan Office gitu ya, yang kalian pergunakan, ganti settingannya ke 1 menit deh. Karena 10 menit itu lumayan banyak loh. Lumayan lama ya. Jadi apalagi kalau kita lagi ngedesain tampilan gitu ya, pakai PowerPoint kan bisa tampilannya kan banyak itu grafikalnya. Kadang digeser dikit gitu kan, oh ini kurang rapi, kurang lurus gitu kan, kurang rapi lah. Kita rapiin 10 menit itu banyak yang bisa dilakukan. Ya, jadi kita untuk bisa memperpendek waktunya, kita ganti 1 menit, terus kita oke. Tapi ini pilihan ya, nggak harus kalian jadi 1 menit. Tapi kalau saya 1 menit, kadang alasan tadi itu. 1 menit, terus saya oke. Ini saya cancel aja karena udah 1 menit ya. Nah, ya, Pak. Kenapa? Izin aja Pak, itu kan yang auto recovery file question-nya kan di C Pak. Nah, Itu kalau diganti gimana Pak? Ke misalkan ke dokumen. oh nggak apa-apa, tapi nggak penting juga karena itu yang tadi saya bilang, Abid, dia bukan file PowerPoint. Misalnya kita lagi ngedit PowerPoint ya, itu bukan file PowerPoint. Jadi kamu buka itu nggak bisa. Itu hanya file sementara aja. Yang dia akan hilang ketika kamu save biasa. Jadi seperti saya bilang tadi, itu berbeda dengan kamu save biasa. Jadi misalnya gini ya, ini file auto recovery-nya, kamu set 1 menit. Kemudian pas 5 menit kamu selesai ngetik, kamu tutup PowerPoint-nya. Kan ditanya kan pasti kan, mau di-save apa enggak, ya kan? Ya. Kalau kamu bilang nggak save, walaupun itu 1 menit, ya dihapus. Karena auto recovery itu file sementara yang bukan file aslinya, yang itu hanya bisa dibaca oleh aplikasinya si Microsoft ini. Jadi kalau kamu ganti posisi ke My Document yang di D pun nggak terlalu berpengaruh. Karena nanti kalau kamu mau save, kamu harus save biasa tetap. File save atau klik yang ini. Kalau ini ya, file save gitu ya, atau klik yang tadi itu, kamu mau disimpan di mana? Pemberian bebas bisa. Wah, bebas bisa. Gimana, Bit? Paham, Pak. Ya, jadi nanti maksudnya ya, jadi yang auto recovery ini berbeda dengan save biasa. Yang mana kalau misalnya kamu, walaupun chat ini 1 menit, terus pas kamu close, edit misalnya ya, kedua gitu. Terus kamu tutup nih, ditanya mau save apa enggak, kamu bilang ya nggak usah di save lah, kan auto recovery udah 1 menit. Itu salah. Karena ketika kamu pilih don't save, berarti yang kamu sudah edit itu dihapus, termasuk di auto recovery. Jadi kalau mau nge-save file benerannya, kamu tetap harus klik save, gitu maksudnya. Ya, auto recovery itu hanya backup kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak terencana. Sebentar, maaf ya, ada iklan.
Oke. Nah. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang auto recovery tadi sudah kita ganti save ke apa? Ke 1 menit. Tapi terserah teman-teman kalau mau nggak diganti juga nggak apa-apa. Oke. Habis itu kita insert shape deh di sini deh. Jadi misalnya kita gambar ya. Kita insert di halaman kedua ini, kita insert shapes. Shapes di sini bebas aja lah. Masukinnya agak banyak kan nggak apa-apa, bebas. Ini kemudian kemudian lagi panah deh satu sini. Oke. Nah, silakan di insert shape-nya agak banyak nggak apa-apa ya, ditumpuk-tumpuk. Saya bikin 5 deh, 4 cukup deh. Ya, bikin insert shape bebas, tapi saya 4 di sini, terus 1 di sini tengah-tengah. Pak, mohon maaf Pak, ulang dong Pak, tadi terputus Pak. Oke. Jadi di slide kedua, ya, di sini insert shapes. Nah, ini pilih aja kalian mau pakai yang mana, ya. Saya prefer yang di sini aja nih, biar nggak repot. Oke, insert agak banyak kan. Saya 5, 4 di sini numpuk, 1 di sini. Gitu. Oke. Kalau sudah bilang ya. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan belum? Dan, Pak. Sudah Pak. Nah, ini kita oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita ganti warna-warna deh misalnya. Gimana cara ganti warnanya? Kita bisa klik kanan di sini, itu terus kita format shapes ya. Atau ketika klik kanan gitu nanti ada menu di bawah nih. Bisa juga dari sini ya. Atau format shapes juga bisa. Atau kamu klik format di sini. Ya. Jadi banyak pilihannya. Kalian tentukan aja yang nyaman buat kalian ya. Jadi kalau saya katakanlah pilih dengan ini, satu yang ini saya ganti warnanya. Shape fill itu berarti warna dalam ini itu mau dibentuk, mau diwarnain apa. Kemudian shape outline itu adalah garis-garis tepiannya. Ya.
Jadi kalau misalnya kalian ingin ganti katakanlah ke merah, warna isiannya bisa dengan ini. Tapi birunya ini masih biru nih, outline-nya nih, tuh. Nah, itu kita ganti merah juga. Misalnya. Atau no outline juga bisa. Jadi nggak ada tepian, garis tepian luar nggak ada. Ya, bebas. Nah, sekarang kalian coba ganti warnanya. Ini shape effect juga ada bisa. Kalau kalian mau, no, nanti ada kayak efeknya. Ya. Langsung di preview sama dia. Ya, kalian pilih aja lah di explore antara 3 ini ya. Kalau saya ganti warna aja biar simple. Outline-nya no outline berarti tidak ada garis tepian ya. Terus ini kasih warna ini beda aja nggak apa-apa lah. Yang mukanya fill-nya nggak ada fill, nggak ada isiannya. Terus warna outline-nya adalah hitam. Oke. Warna panahnya itu kita ganti warna hijau tua. Nah, outline-nya masih biru nih default-nya. Kelihatan kan ya? Agak beda. Nah, itu kita ganti aja. Sama. Nah, diganti warna, sebentar saya tungguin. Sudah semua? Sudah, Pak. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Nah. Oke, gitu ya. Nah, ini kita tadi udah ganti. Nah, sekarang kalau kita mau nambahin tulisan gimana? Tulisan di mana nih, Pak? Tulisan di sininya. Ya, itu bisa dengan double klik aja langsung, double klik. Klik-klik gitu ya. Nah, itu langsung ada ketikan itu. Ini adalah kotak persegi. Persegi. Sini ini adalah lingkaran. Double klik aja langsung. Ya. Terus kalau ganti warnanya bisa, Pak. Ini warnanya jangan kayak begini, Pak. Ini nggak kelihatan gitu misalnya gini ya. Bisa kalian blok aja. Di double klik ya, biar pilih semua. Terus kalian isi ini. Tuh, warna hitam bisa. Ya. Warna hitam. Terus ini warnanya misalnya merah. Ya. Terus di sini kita ganti teksnya. Kalau bahasa Indonesia legend apa ya? Legend itu maksudnya gini, kalau kita di peta gitu kan ya, atau di infografis itu biasanya kan ada apa? Legenda. Legenda, oh, legenda gitu ya? Gini ya? Legendnya bukan legend yang legend apa ya? Tahu maksudnya kan ya? Jadi kalau di bahasa Inggris ya, saya bahasa Indonesia sih nggak terlalu paham. Di peta gitu ya, kadang kalau kita atau infografis gitu kan ada keterangannya bahwa ini garis ini warna merah maksudnya apa gitu kan ada legendnya tuh. Kalau bahasa Inggrisnya, nah bahasa Indonesianya apa ya? Legenda ini benar? Kayaknya bukan deh. Apa ya? Pak, biasanya di peta ada tulisan legenda, Pak. Legenda juga ya?
Oh gitu. Iya, Pak. Saya kira legenda itu kayak sebuah kisah gitu. Kisah yang zaman dulu yang masyhur gitu. Oh bukan ya. Oke, terima kasih. Ya jadi legenda gitu ya. Jadi nanti seperti apa? Oke, ganti teks ya. Tinggal tambahin teks, double klik aja di ininya. Atau bisa juga ini yang namanya di sini format lagi. Itu nih alt text. Apa itu alt text? Nah, misalnya gini alt text. Ini saya kecilin dulu. Ini adalah persegi hijau. Nah, di sini nanti kalau kalian presentasikan, pada ngambil ya. Kalian ambil nih. Udah saya cek lagi deh. Ini skip dulu. Ini saya masih cek lagi. Oke. Ya, jadi tadi di slide kedua kita tambahkan teks. Tadi ada alt text, tapi ini ternyata buat accessibility, jadi kita nggak pakai. Kita ke ketiga ya, slide ketiga. Ini adalah slide ketiga. Nah, di sini kita akan tambahkan shape lagi. Shape-nya, oh jangan shape deh, teks ya. Jadi gini, di PowerPoint itu kalau kita ingin nambahkan teks, ini kan tadi layoutnya kan title and content ya. Jadi secara otomatis ada kolom untuk judul, kemudian ada kolom untuk isiannya. Nah, saran saya untuk layout ini, kalian gunakan minimal yang title only. Jadi jangan yang blank sama sekali. Ya, jangan yang ini. Tapi gunakan minimal yang ini. Dan gunakan itu sebagai title-nya kalian. Kenapa? Karena itu bisa membantu kalian ketika nanti hyperlink. Hyperlink itu ketika kita klik ini nanti munculnya kemana gitu kan, ketika kita klik ini akan menuju kemana gitu kan, ketika kita klik ini akan melakukan apa gitu, itu nanti bisa terbantu dengan adanya title tadi gitu. Jadi untuk layout saran saya sih untuk layout minimal gunakan yang title only gitu ya, tapi kalau sudah title content nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang ketiga ini kalau kita menambahkan teks misalnya bisa saja di sini presentasi hari ini bahas Microsoft PowerPoint. Kemudian versi 2013 misalnya. Nah, di sini kadang kalau kita ingin menambahkan teks lain yang di sini kadang-kadang ya. Jadi sudah seperti ini, nanti kanan kiri perbandingan gitu. Kita pakai text box namanya. Jadi tadi ini udah shapes, kemudian kita sudah setting warnanya, kita sudah tambahkan tulisannya, kemudian di slide ketiga ini kita isinya seperti ini, ya. Slide ketiga presentasi membahas tentang Microsoft PowerPoint, gitu kan. Versi 2013. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan teks di sini dan di sini. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya text box. Ini. Jadi di insert, itu ada text box. Itu kalian klik kiri tahan. Ini sisi kiri misalnya. Kemudian di sini juga insert text box. Ini ada insert text box.
sisi kanan. Nah, kalian tambahkan dulu di slide ketiga, isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada judulnya ini, isinya di sini, kemudian ada text box yang seperti ini. Nanti kita akan coba modifikasi lagi. Ditunggu sebentar, silakan. Ulang Pak buat yang text box-nya Pak. Yang text box-nya, oke bentar. Jadi tadi layout-nya kan sudah tipenya title and content. Berarti ada kolom untuk menulis title, ada kolom untuk mengisi kontennya. Misalnya dari format yang standar ini kita ingin nambahkan teks lain, ya, yang kita ingin bebas tuh ada di sisi kiri gini dan sisi kanan seperti ini gitu ya. Nah kita bisa menggunakan namanya text box. Nah caranya seperti apa? Kita klik insert, text box, klik ya, terus klik kiri tahan, kemudian isi apa? Bebas, terserah kalian. Jadi dia mau insert ya. Habis itu klik text box-nya, habis itu klik kiri tahan, terus kemudian di drag untuk kalian bisa mendapatkan space menulisnya. Kemudian isi aja misalnya kanan kiri, sisi kiri, sisi kanan seperti ini. Sudah semua? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Nah, misalnya nih, ini ingin kita geser. Jadi tinggal kita klik aja di ininya, di teksnya. Kalau text box itu kita bisa menggeser kemana aja yang kita mau. Nah, ini enaknya text box ya. Jadi kotakannya kan nggak kelihatan nih, tapi bisa kita tambahin nanti. Nah, kalau kita pengen geser-geser gitu ya, gitu kita bisa klik aja teksnya, yang tadi menggunakan text box. Kita klik kiri tahan, terus kita geser aja. Bebas. Kemana. Terus ini kan kotakannya segini. Ini kegedean, bisa juga kita kecilin. Terus kita geser-geser. Terus ini kecilin juga. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kalau kotakannya biar ada gimana Pak? Bisa. Kamu ke format. Nah, jadi klik kotakannya ini, bukan teksnya ya, tapi kotakannya. Nah, di sini nih, outline. Warnanya apa misalnya? Merah. Kan? Sini juga klik ininya kotakannya. Shape outline, warnanya apa? Hitam. Nah, seperti itu. Oke, jadi memudahkan sekali kalau kita menggunakan text box untuk manipulasi teks ya. Hanya teks nggak Pak? Enggak. Kita bisa nambahkan gambar, misalnya gini, text box ya, walaupun namanya text box, tapi nggak harus teks. Di sini kita insertnya shape, misalnya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau shape kayak gini, dia sendiri pun sebenarnya udah bebas gitu kan, jadi nggak perlu pakai text box juga. Gitu. Kalau shape sih biasanya nggak pakai text box, langsung aja, karena dia bisa langsung digerak-gerakin seperti itu. Oke. Nah, kembali ke yang slide kedua tadi. Misalnya nih,
Ini kan kalau kalian perhatikan, ya, ini mungkin biar kelihatan, saya fill-nya lagi deh. Jangan nggak ada fill, tapi warnanya. Nah, gini. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, kan persegi di belakang. Depannya ada lingkaran. Depannya lagi ada muka. Depannya lagi ada tanda perboden. Ya kan? Ini kalau kalian perhatikan, ini berdasarkan urutan saya menambahkan shape-nya. Jadi, yang pertama kali saya tambahkan, pasti ada di paling belakang. Yang terakhir kali saya tambahkan, pasti ada di paling depan. Gitu. Jadi persegi ini kan pertama saya tambahin tadi kan. Kalau yang ini, perboden, ini yang terakhir kali saya tambahan. Nah, sekarang gimana nih? Pak, ternyata setelah saya lihat-lihat, kayaknya harusnya salah deh urutannya deh. Urutannya gimana salahnya maksudnya? Harusnya muka ini paling depan dong, nanti kan nggak kelihatan mukanya gitu kan. Muka itu paling depan. Tapi yang persegi ini di depannya perboden nih. Oh gitu. Ya, jadi urutannya harusnya yang benar itu lingkaran yang biru, habis itu perboden, persegi, baru muka. Terus gimana caranya dong? Nah, caranya ya pertama bisa kita hapus semua, kemudian kita tambahkan urutannya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi itu adalah work hard ya, bekerja keras. Dan saya nggak terlalu suka bekerja keras. Kita harus bekerja smart, work smart ya, bekerja dengan lebih pintar atau lebih cerdas. Ada di feature namanya di PowerPoint itu nih, bring forward, bring forward, send backward ya. Misalnya tadi nih, Pak, ini harusnya paling belakang. Nah, paling belakang itu kita bisa pilih ini. Ini ada dua. Klik yang panahnya dulu. Nah, kalau send backward berarti ini mundur satu satu tahap. Kalau send to back berarti langsung ke paling belakang. Saya ulangi. Kalau kita send backward berarti yang kita klik objeknya ini, objeknya ya, itu akan mundur satu tahap. Tapi kalau kita send to back, itu kita akan mengirim objek itu ke yang paling belakang. Kalau info yang tadi kan, biru ini harusnya paling belakang. Berarti kita send to back. Oke. Perboden itu harusnya ada di belakang persegi. Berarti kita pilihannya bisa send backward 2 kali, karena kan kalau pertama sekali berarti dia di belakang muka tapi di depan persegi. Ya kan? Atau kita bisa majukan ini yang ke depan dan ini di depannya lagi. Bisa juga tuh. Jadi kita pilih aja. Mau ini kita mundurin atau dua ini kita majuin. Nah, seperti ini lebih efisien kalau kita ini mundurin aja ya 2 kali ya. Jadi kita send backward, mundur sekali kan, send backward. Nah, kalau kita perhatikan, tadi udah benar tuh di depan. Gitu. Kalau forward gimana forward? Kalau forward itu sama. Jadi ada namanya bring forward, bring to front. Bring forward itu maksudnya maju. Nah, majunya bertahap-bertahap juga. Tapi kalau bring to front, kita langsung ke paling depan. Nah, misalnya kita mau edit nih, kita mau yang lingkaran ini paling depan justru. Nah, daripada kita ini dihapus. Oh, ya. Daripada yang ininya kita majuin bertahap-bertahap kelamaan, kita langsung aja. Kalau kita paling depan langsung bring to front. Gitu. Oke, dicoba dulu ya. Urutan-urutannya diganti-ganti, manipulasi urutannya. Ditunggu. Pak,
bisa balik yang ketiga nggak Pak? Jadi tuh saya tadi lagi yang insert, terus saya pencet yang apa sih namanya? Teks. Text area. Text box apa text area tadi? Iya, text box. Text box. Saya pencet text box. Terus tengah-tengahnya tuh ada Pak, udah ada gitu. Maksudnya tengah-tengahnya ada gimana? Udah ada kayak kotaknya gitu Pak di tengah. Terus? Jadi kan biasanya kan kalau textbook kita buat kotak gitu ya. Nah, kalau tadi saya udah ada kotak gitu di tengahnya. Terus itu kayak mengganggu. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu kayaknya gara-gara versi berapa? Abid Office-nya? Sama kayak Bapak. Sama kayak Berapa? Bapak. Berapa? Modelannya. Enggak, saya nggak tahu tahunnya, nggak ada tahunnya soalnya di sini. Tapi modelannya kayak Bapak. Ada insert apa ini Nih di akun. Coba. File account. Akun. Kok 2019 ya? Punyamu berapa? Di sini Microsoft Office Home and Student 2019. 2000 berapa? 19, tapi nggak plus 2016. 19. Oh 19. Ya sama berarti. Iya, tapi kayak mengganggu gitu Pak, yang tengah kotaknya itu kayak lusuh banget sih, kenapa gitu. Gini, jadi kalau kita layoutnya tadi, ini kayaknya masalah layout deh. Jadi kalau layout itu kan memang jadinya ada kotakan di ini nih. Kan kalau kalian perhatikan ya. Ini kan ada kotakan nih. Itu biasanya kalau saya hapus ya biasa kalau saya. Karena kadang kayak tadi nih misalnya nih. Di sini tadi ngeganggu nih. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngeklik ini. Karena posisi si lingkaran ini ada di belakangnya si kotakan aslinya ini yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi nggak apa-apa, Wid. Kalau misalnya kamu mau tambahkan, coba deh ininya. Tapi kalau kamu hapus ini, pasti ini ikut hilang karena ini ada di sini, ya kan? Ya kamu tambahinnya di sini aja kalau nggak. Jadi insert, jadi nggak diklik apapun ya. Jadi jangan klik begini. Kalau klik begini kan ada kotakannya. Jadi kamu kliknya di luar. Yang itu nggak ngeklik apapun, baru insert text box. Bisa nggak? Bentar. Oke. Oke Pak, bisa Pak. Ya kan? Itu kadang-kadang kalau klik tengahnya bikin apa? Bikin bingung. Ya, Pak, jadi kayak aslinya sudah ada, iya udah ada aslinya. Jadi kadang kemana-mana jadi hilang gitu, kotak yang udah kita buat tiba-tiba hilang, terus malah kepencet kata-katanya gitu. Nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ini jangan lupa ya, tadi kita udah mengganti urutan, send to back, send backward, bring forward, send to back, bring to front, ya. Itu di sini tadi. Atau bisa juga klik kanan juga bisa. Klik kanan, bring to front. Kalau bisa langsung bring to front, atau klik panahnya sini. Ya bisa juga. Ya. Jadi klik kanan atau misalnya bring apa yang di formatnya juga bisa. Bebas. Pak izin tanya Pak. Ya. Tadi itu ada alt text itu apa ya Pak? Ada apa? Itu apa? Alt text. Ini. Ya. Ini baca keterangannya. Display the alt text pane. Create text description of objects for screen reader. Jadi gini. Konsep ini berbeda dengan konsep di web programming, ternyata saya juga baru paham. Jadi untuk orang yang tunanetra itu ada aplikasi untuk membaca layar. Jadi ada apa aja di layar itu bisa dibaca sama si aplikasinya. Nah, fungsi tadi alt text ini adalah kita memberikan info di objek ini, ya kita klik ya, objeknya ini, itu keterangan yang mana nanti keterangan itu akan dibaca oleh aplikasi pembaca layar tadi.
Kalau tunanetra kan tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar kan? Bahkan pendengaran dia lebih sensitif daripada kita justru. Jadi memang Allah Maha Adil ketika menurut kita ada orang yang diberi kekurangan, justru Allah memberikan kelebihan di tempat yang lain. Jadi kalau kalian paham tunanetra, mereka punya jari kulit yang lebih sensitif dari kita, makanya dia bisa membaca huruf braille kan. Kalau kita baca huruf braille mungkin ngerasa sama aja. Sama kayak duit uang ya, uang kertas. Uang kertas itu ada tanda untuk tunanetra. Jadi kalau kalian perhatikan duit yang baru ya, kalau duit yang udah lecek susah memang. Duit yang baru gitu ya, itu ada tanda buat tunanetra tuh. Tandanya bulat-bulat. Nah, kalau kalian perhatikan nanti di duit yang kalian punya, nanti ada tanda lingkaran gitu ya. Ada juga kotak, ada juga persegi gitu. Nanti ada tuh tandanya. Itu bisa diraba sama si tunanetra. Yang mana kalau kita ngerasa kayaknya bisa sama-sama aja gitu, tapi tunanetra enggak. Mereka dikasih kelebihan sama Allah untuk bisa merasakan lebih, dan pendengaran mereka lebih tajam dari kita, lebih sensitif. Makanya saya pernah lihat juga video ada seorang tunanetra pakai sepeda. Dan bisa pakai sepeda dan nggak nabrak. Dengan modal apa? Dia punya semacam kayak steker kali apa namanya. Jadi dia suara cetek gitu ya, bunyi kayak apa? Kayak petikan gitu, kayak gini gitu ya. Tapi itunya nanti kan mantul, karena suara kan mantul ya. Mantul. Nah, pantulan itu yang diterima oleh si pengendara sepeda yang tunanetra itu kemudian diterjemahkan sama dia bahwa ini sedang ada apa di depannya. Luar biasa sekali. Nah, saya bilang, tunanetra itu bukan dikasih kekurangan sama Allah, tapi justru dia sedang dikasih kelebihan yang lain sama Allah yang kita nggak akan bisa lah nyamain ya. Pakai cetekan gini, kayak ketikan gini, kita bisa langsung menggambarkan kayak radar jadinya. Sekitar itu bentuknya kayak gimana gitu orang-orangan. Naik sepeda. Nanti kalian lihat dari YouTube deh. Tunanetra mengendarai sepeda. Ada itu. Itu real. Nggak bohongan. Nah, untuk yang kembali yang tadi ini, alt text ini, nanti objek ini akan dikasih teks sama kita gitu ya. Kita kasih kayak misalnya gini ya. Ini persegi hijau. Nah, nanti si aplikasinya itu akan bilang ada persegi hijau gitu misalnya. Ini juga nanti mau apa gitu. Nah, nanti ini yang dibaca gitu. Kalau kita, ya kita nggak akan berpengaruh karena kita nggak pakai screen reader kan. Nah, kalau kalian lihat ininya, kebaca nggak itunya? Keterangannya? Kebaca nggak? Kebaca. Nih kan. Display the alt text pane. Create text descriptions of objects for screen readers. Ya, screen readers nih. Pembaca layar. Jadi bukan buat kita. Gitu. Ya. Ada lagi? Soalnya di Microsoft 10 ini nggak ada gitu, Bang. Oh, nggak ada. Ya itu dia salah satu perbedaannya sih. Tapi nggak apa-apa. Nggak terlalu berpengaruh dari sisi kita ya. Kita kan alhamdulillah dikasih penglihatan yang normal. Jadi dari kita juga nggak akan berpengaruh. Maka tadi pas saya coba kok nggak muncul-muncul. Kalau di web programming, alt text itu adalah ketika kita hover, kita arahkan kursor kita ke sini, muncul nanti kayak semacam keterangan. Tetapi ternyata di sini beda. Gitu. Jadi alt text itu modelnya kayak suara gitu jadinya, Pak? Bukan. Misalkan? Bukan. Suaranya muncul dari aplikasi screen reader-nya. Jadi kalau aplikasi screen reader, dia akan membaca ini, presentasi pertama saya. Nanti kalian cek YouTube deh ya. YouTube, screen reader for blind people. Atau pembaca layar untuk tunanetra. Karena di Indonesia ada juga orang tunanetra, tapi dia jadi blogger. Blogger beda dengan vlogger ya. Vlogger itu video. Blogger itu ngetik, nulis. Beberapa tahun lalu saya lihat itu diwawancari di TV juga. Dia tunanetra, tapi dia blogger. Kebayang nggak? Dia ngetiknya gimana coba? Terus dia harus ngeklik apa dulu gitu kan, habis hidupin PC gitu kan, kita klik ini dulu gitu kan, ngetik start dulu, buka aplikasi, daftar aplikasinya juga banyak gitu kan. Dari mana dia bisa itu dari screen reader. Jadi screen reader membantu si kursor itu, nih si kursornya kita ini sedang menunjuk ke arah mana gitu. Nanti dia akan ada keterangannya. Nanti baca aja di YouTube. Jadi YouTube itu bukan cuma masalah vlogger-vlogger gitu ya, channel-channel yang hiburan-hiburan.
YouTube itu banyak banget informasi dan membuat kita menjadi lebih bersyukur juga terhadap kondisi kita saat ini. Ya, jadi dua tuh bahan YouTube. Yang pertama adalah screen reader for blind people atau pembaca layar untuk orang tunanetra. Yang kedua adalah orang tunanetra naik sepeda. Benar-benar inspiring banget. Oke, balik sini tadi. Ada lagi? Gimana Fikri? Oke, udah paham Pak. Ya. Bisa. Yang lain? Jadi yang tadi bring to front, send to back ya, itu ngebantu mengurutkan reorder dari objek yang kita ingin ubah urutannya. Kayak gitu. Oke. Pak, tapi yang nomor 2 kan tadi apa yang pindah-pindahin ke depan itu? Ordernya. Iya. Kan kalau itu kalau dipencet juga pindah ke depan, Pak. Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalkan nih ini belum kita pencet bring forward atau segala macam nih. Terus kita mau ngetik, nanti kan dia muncul ke depan, Pak. Buat mau kita ketik itu dia langsung ke depan gitu. Iya, tapi kalau di saya sih enggak ya. Coba di kamu deh, coba David. Kayaknya enggak deh. Kalau pas kita double klik itu masukmu. Enggak, Bit. Apa? Oh, enggak ya. Punya Abid kayaknya beda sendiri, kayaknya punya kita kayak. Itu Microsoft-nya. Iya Pak, soalnya saya pernah ngeliat, makanya dipencet langsung ke depan gitu dia. Kalau misalnya kalau 90 itu Pak. Kayaknya beda. Kayaknya bukan PPT dah. Ini apa ya? Kayaknya bajakan Pak punya Abid. Nggak ada hubungannya deh kayak gitu. Begini. Microsoft 1990. Yang Abid tadi itu ketika diklik dia maju ke depan. Kalau memang maju ke depan pun, saya yakinnya itu hanya sementara untuk memudahkan kita menulis tulisan. Tetapi kita sudah selesai menulis, kita klik yang lain, dia akan mundur lagi. Itu asumsi saya. Kalau memang itu maju ya. Tapi yang jelas Bit, di tempat saya sih enggak Bit. Ini saya klik, dia tetap di belakang. Abid, aku padamu. Saya lupa Pak, itu di PPT apa di mana? Pokoknya kalau dipencet tuh dia ke depan gitu. Lah kirain kamu yang sekarang kita bahas PowerPoint, ternyata nggak tahu yang di mana, yang nggak tahu. Kalau kayak gitu. Tapi yang baru 20 begitu Pak. Cuma untuk ngetik doang. Aduh. Dia nggak tahu, terus kita harus tahu. Karena kita dukun. Ya, pernah lihat gitu, kalau dipencet ke depan gitu. Dipencet ke depan, itu kayak nomor antrian. Ya, lanjut ya. Jadi tadi udah di maju mundur. Jadi kalau ubah urutannya gitu kan, gara-gara Abid jadi maju mundur. Terus kita udah tambahkan teks juga ya, tinggal double klik. Teksnya juga tadi udah kita ganti warna-warna ya di sini ya. Efek juga bisa gitu ya. Tadi alt text juga tadi sudah diinfokan fungsinya untuk apa. Oke, jangan lupa tadi YouTube-nya ya, 2 itu bisa dilihat nanti. Oke. Nah, terus slide ketiga. Terus ini kita ganti urutan deh misalnya. Maksudnya gimana? Saya mau abis ini kan tadi ada legend nih, legenda. Tapi ternyata kita isi kayak begini. Kita ganti deh. Sit. Ya, cara ganti gimana tadi Pak? Klik aja, klik kiri tahan. Klik kiri tahan, terus geser aja. Klik kiri tahan. Nah, ya, dah. Ini legenda. Lingkaran. Misalnya bulat. Persegi. Oh, bukan kotak. Kotak lah ya. Silang stop smile senyum kayak gitu ya. Nah, dibikin dulu legendnya.
Sudah semua? Belum, Pak. Belum. Belum. Dilujak. Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini 15 menit lagi ya. Sudah, Pak. Masih Alhamdulillah. masih dingin kan kepalanya kan? Belum berasap kan? Alhamdulillah, Pak.
Lanjut ya, dikit lagi kok. Atau mau nyambung habis 9.40 langsung sesi 2-nya nggak jadi jam 1, dipercepat. Biar kita sambung sekalian. Udah selesai gitu, habis makan siang langsung tidur gitu. Mau disambung apa mau diloncat dulu nanti? Loncat, Pak. Sambung, Pak. Sambung, Pak. Nyambung aja mungkin, Pak, langsung disambung. Sambung aja, Pak, sambung. Sampai jam berapa, Pak, kira-kira? Sambung sampai jam berapa, Pak? Disambung Kalau sampai disambung maghrib, Pak, sampai Mal. jam berapa, Pak? Sampai maghrib. Ada. Kalau disambung 9.40 berarti kita nambah lagi kan 50 menit ya satu sesi ya. Berarti 1 jam 40 menit nambahnya. Berarti sampai jam berapa ya? Jam 10, Pak. Sampai jam 10 ya? 11, enggak. 10 lah. Iya. Udah berasa udah kepalanya. Jangan deh. Kita jeda dulu deh. Ini aja dari tadi si Abid udah kedip-kedip nih matanya dari tadi si Abid nih. Pak, jangan buka kartu gitu, Pak. Nanti yang lama-lama bukan matanya dia kedip-kedip, kepalanya kedip-kedip tuh ganggu tidur kalau lama dari. Aduh, serem amat, Bit. Abid ketahuan, Abid. Bawa jangan buka kartu, Pak. Enggak enak jadinya. Abid parah, Abid. Nah, ya benar nanti jeda aja lah, apa lah. Diam. Biar mendinginkan, cooling down gitu ya. Biar istirahat dulu, nanti makan dulu, tidur dulu gitu ya. Sebelum zuhur kan tidur sunah tuh. Qailullah kan. Ya, tapi namanya qailullah sedikit gitu ya. Jangan 14 habis itu ketiduran jadi nggak ikut kuliah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gini. Jadi ini slide kedua, ini legenda. Ini adalah slide ketiga. Kita klik di sini deh. Ya. Klik sini, kita klik kanan. Hyperlink. Klik kanan, hyperlink. Ini dia. Atau klik di sini, terus ke insert link. Mana link? Nih. Ya. Jadi klik kanan di legenda ini, hyperlink, atau insert link, atau ini ada keterangan Ctrl K, ya, klik. Nah, ini kita mau bahas tentang hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink itu adalah fasilitas di PowerPoint yang fungsinya gini. Hyperlink itu harus ditempelkan ke objek. Ya, jadi harus ditempelkan suatu objek. Objek itu apapun gitu ya, bisa shape, bisa text box, bisa suara gitu kan, bisa video gitu. Nah, hyperlink itu ketika kita klik ya menu hyperlink tadi ya, jadi kita klik kanan hyperlink atau kita Ctrl K atau kita insert link ya, itu nanti ada pilihan kayak begini. Ya, maksudnya gimana? Nah, kalau kita pilih yang ini, existing file or web page. Maksudnya adalah kalau kita klik nanti dia akan buka file yang lain. Misal nih kita lagi presentasi, kita mau buka halaman jurnal. Jurnal itu biasanya bentuknya PDF gitu ya. Jadi dari PowerPoint kita bisa kasih tombol gitu ya. Bisa dengan apapun shape gitu ya, atau kita langsung objek apapun lah. Itu kita hyperlinkkan dan kita nanti pilih existing file. Terus kita arahkan mau di mana? Current folder adalah folder yang sedang kita gunakan, atau browse page yang udah kita sudah kunjungi halaman web ya, karena kan ini atau web page ya. Atau recent files. Recent files adalah file-file yang pernah kita buka sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah alamat atau enggak kalau kita klik alamat di sini. Kalau misalnya enggak di sini, current folder gimana, Pak? Kita klik yang ini. Nah, ada di mana dia filenya? Gitu ya. Jadi kalau kita pengen dia supaya diklik ngebuka file yang lain apapun, PDF, Word, Excel gitu atau PowerPoint yang lain pun itu bisa. Ya. Itu kita gunakan yang ini. Dan current folder ada folder sekarang atau nanti kalau kalian pengen pilih yang lain bisa di sini. Ya. Browse page berarti adalah halaman yang sudah pernah kita kunjungi, ya, browse page. Recent file ada file terakhir kita buka.
Atau place in this document, tempat atau slide istilahnya ya di dokumen sedang kita buka gitu. Ini create new dokumen, bikin file baru atau email address. Nah ini saya bilang tadi minimal, saran saya minimal kalian pakai judul yang title only, layoutnya, karena memudahkan di sini. Ya, jadi kebayangkan kalau misalnya kita mau klik dia menuju ini slide 2, mau menuju slide 10. Terus kita lupa judulnya slide 10 itu apa gitu kan? Atau kita lupa dia di mana posisinya, itu bisa ngebantu dari sini nih. Ini adalah ini kolom-kolom title-nya di sini semua nih. Presentasi pertama saya, ini adalah slide kedua, legenda, ini adalah slide ketiga. Itu di halaman title tadi kan. Nah, muncul di sini semua. Gitu. Jadi ngebantu, jadinya kita nggak perlu cari-cari berapa tadi slide-nya ya, gitu deh. Nah, sekarang pertanyaan. Legenda jadinya. Slide kedua kan ada panah ini, yang mana ini nanti menuju ke slide legenda itu ini. Slide nomor 3. Ya. Sekarang saya mau nanya penutupan. Saya pilih flash in document. Jadi maunya saya ketika nanti diklik ini menuju sini. Pertanyaan saya, ini kan ada pilihan first slide. First slide adalah slide pertama. Last slide itu slide terakhir. Next slide, slide berikutnya. Preview slide, slide sebelumnya. Dari ini ada di mana ya? Atau ke title slide yang ini, yang ada sekarang. Pertanyaan saya, kalau saya ingin ini diklik kemudian nanti menuju sini, saya lebih baik klik ini atau lebih baik pilih yang ini atau nggak ada yang lebih baik, sama aja. Ada yang bisa bantu jawab? Beserta alasannya. Sama aja, Pak. Tadi siapa yang bilang sama aja? Mubarok. Oke, Mubarok bilang sama aja, nggak ada bedanya. Jadi menurut Mubarok nggak ada lebih baik ya? Iya, Pak. Oke, saya tampung dulu. Adakah jawaban yang berbeda? Ingat. Legenda, Pak. Yang legenda. Kenapa Sumaya? Sumaya Pak Najibah panggilnya? Ya, langsung. Terserah Bapak aja, Pak. Oh, makanya ya terserah apa aja, silahkan setelah. Cewek lah Bapak. Semuanya Bapak. Sumaya ada Sumaya. Gimana? Legenda lebih baik? Legenda, Pak, mendingan. Kenapa? Supaya kalau misal nih ada suatu ketika slide-nya tercecer gitu, tapi kalau misalkan dia ini langsung ke bagian slide legenda gitu, Pak. Bentar. Dia tercecer, kemudian ini, kemudian maksudnya gimana? Coba ditata dulu kalimatnya. Jadi kenapa lebih baik? Kan nggak tercecer sekarang. Saya nge-lag, Pak. Aduh. Ya udah, kameranya dimatiin dulu, nggak apa-apa. Sambil ngomong. Jadi kan posisi sekarang adalah dua legenda ini ada di slide kedua, kemudian legendanya ada di slide ketiga. Itu kenapa lebih baik yang milih legenda ketimbang yang next slide? Posisinya kan dia di bawahnya dia. Ya, yang next slide juga bisa sih, Pak. Karena pas posisinya bawah ya kan. Cuma kalau misalkan tiba-tiba kececer gitu, Pak, atau tiba-tiba tersalah klik gitu, makanya slide-nya kececer, ya mending langsung ke legenda sih, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Tuh, tiba-tiba salah klik kan tinggal dibenerin. Ya udah, Pak, berarti next slide aja, Pak. Jangan putus asa dong, pertahankan alasan. Tapi kalau kata Mubarak kan sama aja, Pak, gak ada yang lebih baik. Kata semuanya kan, saya udah senang nih, beda nih kan. Ya, walaupun benar apa salahnya kan belum saya putuskan ya. Tapi
Tapi udah beda gitu kan. Kalau beda kan berarti kan kita bisa menilai dari sisi yang lain gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya udah pas next slide aja. Jadi intinya nggak ada yang lebih baik itu Maya atau gimana jadinya keputusannya akhirnya nih. Tapi gimana ya Pak, menurut saya lebih bagus yang legenda sih Pak. Aduh. Ya kan alasannya harus ada. Kan misal nih Pak, misal nih kan banyak nih slide-nya Pak. Terus tiba-tiba apa tuh kursornya tuh tersalah gitu kan, slide-nya jadinya kayak dia ke slide keberapa gitu. Nah terus dia nggak sadar tuh Pak kalau slide-nya pindah. Bentar. Emang bisa ya? Kayaknya kalau kita lagi bikin PowerPoint terus kita klik nggak sengaja, kita buru-buru undo deh biasanya deh. Ya udah Pak. Tapi kalau menurut saya itu sih Pak, gimana dong Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi alasan semuanya itu bikin saya kurius gitu kan. Ini kita lagi latihan skripsi juga nih. Jadi kita mempertahankan pendapat kita gitu kan. Karena kadang-kadang udah suatu hal yang jelas, ketika ditanya lagi sama dosen penguji itu kita jadi jiper gitu ya. Kita jadi ragu lagi gitu. Padahal karena pas lagi belajar gitu kan, lagi mau presentasi siasa gitu latihan, yakin ini pokoknya ini jawabannya pasti inilah gitu. Kayak semuanya tadi, yakin lebih bagus legenda gitu kan. Alasannya emang kenapa? Ya kalau kececer Pak nggak sengaja gitu. Kalau nggak sengaja kececer kan biasanya kita benerin dulu kan, kita undo dulu kan. Kalau ya nggak sih? Dia ini Pak, kalau misalnya dia kayak nggak sadar gitu Pak kalau kececer. Emang bisa ya nggak sadar ya? Maksudnya gini. Ya udah Pak, gimana sih? Oke, semuanya saya dulu. Tapi kalau alasannya nggak tepat sebenarnya belum bisa dijadikan jawaban nih. Kalau tadi Mubarok gampang tuh, sama aja Pak, nggak ada. Kalau udah sama aja kan berarti ya udah nggak ada alasan lagi kan. Tapi kalau semuanya beda nih. Beda ini bikin kita penasaran, nggak kita sih, saya aja kali. Tapi maksudnya itu hal yang berbeda gitu maksudnya kan, dan itu kan patut untuk kita cari tahu. Siapa tahu memang semuanya benar, ya nggak? Tapi alasannya kalau nggak tepat bisa jadi salah juga sebetulnya. Gimana semuanya mau gimana? Berarti ya udah next slide aja deh Pak. Kenapa milihnya next slide? Ya Allah. Ya kan tadi Bapak bilang, kan itu dia sudah slide-nya di bawahnya. Kan legenda pas di bawahnya gitu kan. Jadi kalau next slide ya langsung dia ke bawah gitu Pak, langsung ke next legendanya gitu. Berarti kalau kita saya beli legenda, bisa nggak? Boleh nggak? Ya, nggak tahu deh Pak. Ya Allah. Nanti ujung-ujungnya sama kayak Mubarok nih. Sebenarnya sama aja Pak, nggak ada yang lebih baik. Jangan-jangan kayak begitu di ujung-ujungnya nih. Ya udah deh Pak, sama aja deh. Repot urusannya. Yang diambil keputusan terakhir ya. Seperti kita kalau misalnya hidup, akhir kita yang dinilai bukan proses. Jadi kita makanya selalu minta husnul khotimah ya, karena akhirnya itu yang menentukan gitu. Ada juga orang ahli ibadah tapi di akhirnya ternyata dia berbuat maksiat sehingga itulah yang membuat dia masuk neraka. Ada juga yang tadinya ahli maksiat kemudian pas di akhirnya ternyata dia bertobat dan beribadah sama Allah, bisa hilang tuh semua tuh berpuluh-puluh tahun maksiat dia dengan akhir yang husnul khotimah tadi. Jadi kalau kata semuanya tadi akhirnya adalah dia udah pas sama kayak Mubarok aja deh Pak. Berarti saya ambil sama dengan Mubarok tadi ya. Yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat lain? Legenda Pak. Kenapa? Kalau menurut saya sendiri karena kalau kita misal ngeklik si panahnya ini, terus kemudian dia langsung ke legenda. Ini pas lagi tampilin presentasi. Nah dia pas lagi ke next nggak kemana-mana gitu, langsung lanjut lagi. Iya. Terus saya gini, pertanyaannya kan memang bukan terkait nanti dengan presentasinya ya, tapi maksudnya adalah kalau kita hyperlinknya mau set sekarang ini, kondisinya kayak begini gitu ya, dengan set kita yang seperti ini, itu lebih baik menurut Syahdan itu dengan legenda. Kalau untuk dari dua, kalau untuk hanya dari 2 ke 3, itu mending sama sih Pak, mending legenda. Soalnya kan kita ini pakainya hyperlink, tinggal ngeklik si legendanya ini. Kalau kita mau ke next slide kan tinggal maksudnya mencet ini aja yang kanan itu, pencet kanan. Ya kalau misalnya kayak begitu, ngapain Microsoft bikin menu ini?
misalkan kalau bikin menu ini tuh buat apa ya? Misalkan dari slide 1 ke slide 5 gitu. Baru kita ntar Nggak bisa. Kalau next slide pasti dari 1 diklik pasti kedua. Nah, bukan ke yang next slide, Pak. Milihnya yang slide 5. Contoh kalau misalkan memang ada jarak antara slide 1 sampai slide 5. Betul. Cuman kalau antara 2 ke 3 ya next slide wae. Ya maksudnya itu tadi kan saya nanya ke Syahdan tadi, kata Syahdan kan, Iya. Pak, bagusnya ke legenda Pak. Kenapa? Ya kalau misalnya itu kan di bawahnya, ngapain kita pilih yang next slide? Kan kita klik biasa aja, nggak usah pakai hyperlink kan udah ke next slide, ya kan? Iya betul. Ya kalau gitu saya balik tanya, terus kenapa Microsoft bikin yang ada next slide? Nggak apa-apa Pak, gabut Microsoft-nya. Ya maksudnya dia mengadakan ini kan pasti ada alasannya kan? Kenapa ada next slide? Padahal benar kata Syahdan, kita nggak usah pakai hyperlink, kita klik dimanapun, itu pasti akan ke next slide. Iya betul. Ya kan? Tapi kenapa Microsoft bikin? Berarti kan ada sebabnya. Biar lengkap aja mungkin Pak. Izin jawab. Ya kan? Ini nambahin satu ini codingnya berapa banyak kalau dia loh. Ini bukan hal yang simple loh ya. Jadi maksudnya ini pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Tapi oke, saya tangkap. Tapi kalau dari sisi alasannya masih kurang ini nih Syahdan. Masih kurang pas nih. Gini aja deh. Izin jawab Pak. Izin jawab. Oh boleh. Soalnya kan untuk pembaca kan nggak tahu Pak legendanya itu kemana lagi. Betul. Jadi pembacanya tinggal klik legenda aja Pak. Kan kita yang buat. Kita yang mau ngeset. Ya memang. untuk pembacanya Pak, bukan kita doang. Iya, kalau membaca memang nggak akan tahu. Tapi maksudnya gini, kita sebagai pembuat, kita ingin menggunakan hyperlink. Yang mana tipenya adalah flash in this document. Oke, flash in this document, pilihannya saya mau ke sini. Ada next slide, ada ini. Ini slide review sama, memang. Pertanyaan saya adalah, yang lebih baik mana sebetulnya sih? Ini atau ini? Memang dari sisi penonton gitu ya, penonton, itu memang tidak akan berpengaruh. Karena apa? Yang presentasi kita, pasti kita akan kontrol. Kita klik apa dan kita melakukan apa, ya nggak? Memang dari sisi peserta, dia nggak akan peduli. Saya cuma melampirkan, saya cuma lagi nonton kok gitu. Nonton kan nggak mikir, nggak ngerjain, ya kan? Nonton ya nonton gitu kan, presentasi, film atau apapun gitu kan. Walaupun nanti kalau pas bikin film juga banyak juga editing segala macam. Ya, maksud saya adalah, kita sebagai pembuat, ketika kita ingin melakukan hal ini, hyperlink, itu lebih baik mana? Antara next slide atau legenda. Karena ini jawabannya masih pada menggantung, gini aja. Ini kita sudahin dulu. Nanti pas yang siang, saya tanyain lagi jawabannya. Mudah-mudahan sudah bisa dengan lebih baik lagi dan alasannya lebih baik lagi. Oke? Setuju ya? Jadi ini saya cancel dulu. Ya. Ya, jadi ada PR dikit buat ntar siang. Silahkan direnungkan, dipikirkan. Jangan sampai mengganggu nafsu makannya. Saya tutup dulu untuk nanti insya Allah kita lanjutkan lagi jam 1 insya Allah. Sekian dari saya, silahkan ditutup. Tadi Amalia yang buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak MBS coba Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu dari pengantar aplikasi Sekedar mengingatkan nanti jam 1 kita ada kelas selanjutnya. Untuk penutupan, marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama yang disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jam 1 ya. Kasih. Kita tunggu, jangan live dulu. Jangan live dulu. Assalamualaikum. Jangan live dulu ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Tahu kan saya mau ngapain? Screenshot ya Pak. Udah terlanjur. Absen. Yang off kamera udah tercatat ya. 1, 2, 3 dulu Pak. Nggak usah. Saya suka candid. Belum bergaya Pak. Kan gaya dulu, gayaan. Kebanyakan gaya kan. Bebannya berat. Coba ulang aja Pak. Udah. Assalamualaikum.